Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nantalwa Saputra, NIM 114210083. Saya dari Grup 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai acara ke-6, yaitu tracking GPS. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita men-tracking titik-titik yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara yang pertama adalah kita menyalakan GPS-nya terlebih dahulu. Setelah kita menyalakan GPS-nya, kita akan mengupload titik pada titik pertama, yaitu pada Taman Teknik Lingkungan, dengan cara kita kembali ke menu, lalu kita memilih yaitu waypoint rata-rata atau waypoint average. Lalu langkah selanjutnya adalah kita langkah selanjutnya kita akan mengklik yang buat titik. Lalu setelah kita mengklik buat titik, lalu kita akan menunggu hingga sinyal hingga sinyal pada GPS tersebut relatif stabil dan agar koordinat yang tercantum akurat. Lalu setelah selesai atau koordinat tersebut sudah akurat, maka kita akan memilih simpan. Lalu setelah disimpan, kita akan ke waypoint manager, Lalu setelah kita ke waypoint manager, kita memilih titik yang telah kita simpan tadi. Lalu kita akan mengubah namanya yaitu menjadi TL1. Karena titik awal kita adalah di Taman Teknik Lingkungan. Lalu setelah kita mengganti nama menjadi TL1, kita akan memilih yaitu peta, lalu kita akan melanjutkan ke titik selanjutnya. Untuk titik selanjutnya yaitu berada di patung UPN. Nah, pada patung UPN kita melakukan langkah yang sama, yaitu yang pertama adalah kita memilih waypoint rata-rata, lalu kita mengklik buat titik. Selanjutnya kita akan menunggu hingga sinyal GPS tersebut stabil dan koordinat tersebut akurat. Lalu setelah itu kita mengklik yang selesai atau simpan. Lalu kita kembali ke waypoint manager. Setelah di waypoint manager tersebut, kita akan mengganti namanya menjadi patung UPN. Lalu titik selanjutnya adalah kita berjalan lagi menuju auditorium. Pada auditorium, kita memilih langkah yang sama, yaitu dengan mengklik waypoint rata-rata. Lalu setelah waypoint rata-rata, kita akan mengklik yang buat titik. Setelah kita mengklik buat titik, kita menunggu hingga sinyal GPS stabil dan koordinatnya akurat. Lalu kita mengklik simpan. Setelah itu kita ke waypoint manager. Lalu kita mengganti namanya menjadi auditorium UPN. Lalu setelah kita mengganti namanya ke auditorium UPN, kita memilih pergi. Lalu setelah dari auditorium UPN, kita melanjutkan tracking kembali menuju lapangan belakang rektorat. Nah, pada lapangan belakang rektorat, langkah yang kita lakukan itu sama seperti 3 tempat yang lain, yaitu ke waypoint rata-rata, lalu kita mengklik buat titik, lalu kita menunggu hingga sinyal GPS tersebut stabil dan koordinat tersebut akurat, lalu kita mengklik simpan, lalu setelah itu kita ke waypoint manager, kita memilih titik yang telah kita buat tadi, lalu mengganti nama menjadi rektorat.
Lalu setelah itu setelah mengganti nama ke rektorat, kita memilih kembali yaitu peta. Setelah kita mengklik peta, kita melanjutkan men-tracking kembali hingga ke titik selanjutnya yaitu di BNI UPN. Nah, pada BNI UPN, langkah yang dilakukan itu sama. Kita memilih waypoint rata-rata, lalu kita mengklik buat titik. Setelah itu kita menunggu hingga sinyal GPS itu stabil dan koordinatnya akurat, lalu kita klik simpan. Setelah itu kita ke waypoint manager, lalu kita merename namanya dengan BNI UPN. Setelah kita merename menjadi BNI UPN, kita memilih yaitu peta, lalu kita kembali ke Taman Teknik Lingkungan. Pada Taman Teknik Lingkungan, setelah kita sampai ke Taman Teknik Lingkungan atau ke titik ikat, titik pertama kita, maka kita akan kembali lagi ke menu dengan cara mengklik pada tombol quit untuk kembali ke menu, lalu kita memilih yang kelola jejak. Setelah itu kita memilih yang jejak sekarang, lalu kita memilih yang simpan jejak. Setelah kita menyimpan jejak yang telah kita plotting dan titik yang telah kita plotting, kita memberi nama yaitu jejak pluk 1, pluk 7, yaitu sesuai dengan nama pluk kita. Lalu kita kembali ke laboratorium sistem informasi lingkungan untuk melakukan olah data dari data yang telah kita dapatkan melalui tracking tersebut. Untuk mengolah data hasil tracking yang telah kita buat, kita menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah menggunakan aplikasi MapSource, dan yang kedua kita menggunakan aplikasi yaitu ArcMap. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi MapSource, lalu kita memilih file, lalu ke open, dan setelah itu kita memilih folder yang telah menyimpan data-data yang ada pada GPS tersebut. Di sini saya memilih data jejak, lalu kita klik open, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke file, kita save as, dan kita memilih folder yang digunakan untuk menyimpan file-file. Lalu kita mengganti namanya yaitu jejak. Save as type-nya kita ganti menjadi DXF, lalu kita klik save. Pastikan dokumen ekstensinya ini yaitu use UTM koordinat, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data titik yang telah kita plot, yaitu sama seperti jejak tadi, kita ke file, lalu kita open, lalu kita memilih yang data waypoint pluk 7, lalu kita klik open. Baik, di sini untuk waypointnya telah terlihat. Baik, setelah muncul titik-titiknya seperti ini, maka kita akan mengsimpan atau mengsave titik-titik ini. Yaitu caranya sama seperti pada data jejak tadi, kita memilih titik-titik yang telah kita save dengan cara mengklik kontrol, kita pilih saja, yaitu yang pertama adalah TL1, yang kedua adalah patung, yang ketiga adalah rektorat, yang keempat adalah kita ke auditorium, yang kelima kita ke pendopo, dan yang keenam kita ke parkiran atau ke BNI.
Lalu setelah itu kita memilih file, lalu kita meng-save as. Lalu kita memilih folder yang akan kita gunakan. Lalu di sini saya ganti menjadi titik. Lalu save as type-nya kita ganti menjadi DXF, lalu kita save. Pastikan koordinat sistemnya sudah sesuai, lalu kita klik OK. Baik, maka data-data yang ada pada GPS tadi telah tersimpan. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan membuka yaitu ArcMap. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi ArcMap. Baik, setelah kita membuka aplikasi ArcMap, lalu kita memilih saja yaitu ke blank map, lalu kita klik OK. Pada blank map ini kita akan mengatur koordinat sistemnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita klik kanan pada layers, lalu kita mengklik properties. Setelah itu kita akan ke koordinat sistem dan memilih yaitu koordinat 49S. Lalu kita apply. Oke. Lalu kita akan menginput atau memasukkan data-data yang telah kita buat pada map source tadi, yaitu dengan cara kita mengklik kanan pada layers, lalu kita ke add data. Lalu kita akan memilih folder yang telah digunakan untuk menyimpan file tadi. Lalu kita akan mengcopy saja data jejak dan data titik yang telah kita simpan dengan file DXF. Lalu kita add saja. Lalu kita klik OK saja. Baik, maka akan muncul seperti ini. Kita perbesar saja. Pada langkah selanjutnya adalah kita ke data jejak terlebih. Kita akan mengolah data jejak terlebih dahulu, yaitu kita akan memilih yang polyline. Kita akan klik kanan pada jejak DXF polyline, lalu ke open attribute tabel. Lalu setelah itu kita akan memilih yang titik paling awal, yaitu titik 1, dengan titik yang paling akhir, yaitu kita akan memilih atau mengklik pada tanda panah sini, lalu kita akan menahan pada titik kontrol, lalu kita akan scroll hingga bawah dan memilih yang ini, yang 224. Lalu kita ke show selection records. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke ini, kita klik kanan, lalu kita kita ke table option. Baik, setelah ini kita akan ke table option, lalu kita ke export. Kita akan memilih yang polyline, lalu kita ke data, kita export data, dan kita akan memilih output feature class-nya, yaitu kita memilih sesuai dengan folder yang ingin kita simpan. Lalu kita akan mengganti namanya menjadi jejak. Pastikan save as type-nya yaitu SHP. Lalu kita klik save. Lalu selanjutnya adalah kita klik OK.
Lalu selanjutnya kita akan mengolah data yang telah kita plot pada map source, yaitu kita akan mengolah pada data titik, yaitu kita akan memilih yang titik point, kita klik kanan, lalu kita akan melakukan, kita akan ke data, export data, setelah itu kita akan memilih output feature-nya sesuai dengan folder yang kita ingin simpan, lalu kita akan memilih namanya yaitu titik. Pastikan save as type-nya adalah shapefile, lalu kita klik save. Lalu kita OK. Lalu selanjutnya kita akan mengklik kanan pada titik, lalu kita ke open attribute tabel. Lalu setelah itu kita akan memilih titik-titik yang pada ref name-nya bertuliskan waypoint. Yaitu kita memilih yang titik 1, lalu kita klik kontrol, lalu ke titik ini, titik sini, lalu ke ini, lalu untuk langkah selanjutnya kita akan memberikan nama atau mengganti nama pada ref name ini menjadi nama yang ada pada name di sini atau yang sesuai pada titik yang telah kita plot, yaitu dengan cara kita mengklik kanan pada titik, lalu kita edit feature, terus kita start editing, kita continue, lalu kita akan memilih ini, kita langsung edit saja. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menyimpan data atau menyimpan titik-titik yang telah kita beri nama, yaitu dengan cara kita mengklik kanan pada titik, lalu kita ke data, lalu ekspor data, lalu kita akan memilih output feature kelasnya, yaitu folder yang ingin kita gunakan, lalu kita akan memberi namanya yaitu titik 2. Lalu kita save, lalu kita OK. Mohon maaf, sebelum kita melakukan ekspor data, kita akan memilih editor, lalu kita memilih stop editing. Lalu kita yes saja. Lalu untuk selanjutnya kita klik kanan pada titik ini, lalu ke data, kita ekspor data seperti tadi, memilih output feature-nya sesuai folder, lalu kita mengganti namanya menjadi titik 2, lalu pastikan save as type-nya yaitu save file, lalu kita save. Kita OK, kita yes saja. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita merapihkan titik-titik yang tidak rapi dengan cara kita akan mengklik kanan pada titik 2 ini, lalu kita ke edit feature, lalu ke start editing, kita continue, kita memilih mohon maaf, maksud saya tadi kita akan merapikan jejak yang tidak terhubung dengan titik dengan cara kita mengklik pada si jejak ini, kita klik kanan, lalu kita ke edit feature, lalu kita mengklik yang start editing, continue, lalu kita memilih jejak yang akan kita edit atau memilih jejaknya ini, lalu kita akan merapikannya yaitu pada edit vertex seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan dengan merapikan garis atau merapikan jejak-jejak yang tidak terhubung pada titiknya.
Kita beri contoh ini, lalu kita sambungkan saja ke sini, ke titik ini. Nah, baik untuk baik setelah kita selesai merapihkan garis-garis yang ada pada jejak ini, kita akan ke editor, lalu kita ke stop editing. Kita klik ya saja. Maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada jejak dan titik yang telah kita plot, yaitu dengan cara kita mengklik kanan pada jejak, lalu kita ke properties. Selanjutnya kita akan memilih simbolnya, yaitu kita memilih yang dot, dot ini, yang garis putus-putus. Kita akan memberi warnanya yaitu warna merah, ya, yang Mars Red. Ketebalannya yaitu 2. Lalu kita oke, kita apply, kita oke. Baik, langkah selanjutnya kita akan memberikan simbologi juga ke titik, yaitu kita mengklik kanan pada titik, lalu kita ke properties, lalu ke kategoris. Pada value field-nya kita akan menggantinya menjadi ref name dan add all value. Lalu kita akan mengganti simbol-simbolnya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita melakukan simbologi, kita akan melakukan labeling pada titiknya, yaitu kita ke labels, lalu kita ke expression. Setelah kita ke kita ke simbol, lalu ke edit simbol. Kita akan memilih fontnya yaitu Times New Roman. Ukurannya biarkan saja 8. Setelah itu kita ke max. Kita memilih maxnya, stylenya yaitu halo. Kita oke. Kita oke saja. Lalu kita ke placement properties. Baik, lalu kita apply dan kita oke. Baik, kurang lebihnya seperti ini. Baik, hasil akhir dari acara 4 yaitu tracking GPS adalah seperti ini. Kurang lebihnya setelah kita eh, mel- mendapatkan hasil akhirnya, kita akan melakukan save yaitu ke file. Lalu kita akan save as. Kita memilih file yang folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan. Lalu kita akan memberi nama yaitu tracking GPS. Kita klik save. Baik, setelah kita save, maka berakhir sudah video tutorial untuk acara 4 yaitu acara 6 yaitu tracking GPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.